Baik hadirin, dalam kegiatan ini antara lain saya ingin menasihati diri sendiri dan juga barangkali bermanfaat bagi orang lain. Jangan pernah kita meremehkan ilmu yang kita dapat dari para guru-guru yang lain sebelum bertemu pengersa Abah. Mohon diulang, jangan apa? Tuh, tepati hayang ngomong gitu mah. Anda mengagungkan pengersa Abah, agungkanlah seagung-agungnya. Menghormati, hormatlah sehormat-hormatnya. Mencintai, cintalah sepenuh kecintaan. Tapi jangan pernah meremehkan ulama lain. Lihat di dalam tampeh tadi diaoskeun ku dua bahasa. Ulah ngewa ka ulama, ulah nyalahkeun kana pengajaran, ulah mariksa murid batur. Wallah, masya Allah, jangan pernah. Ya, kepada bapak-bapak yang punya guru sebelum pengersa Abah dan sekian puluh tahun gak pernah ketemu, pulang dari sini mohon berkunjunglah. Bawalah rezeki yang ada, rek mawa amplop jeung eusina, rek mawa cau atuh rek mawa naon. Sehingga Pak, maaf, salah satu penyebab banyak ulama yang sumbang terhadap TKN Suryalaya menyalah-nyalahkan sebenarnya bukan benci kepada ajarannya, tetapi karena kalau orang sudah dibawa ke Suryalaya jadi tidak datang lagi kepada beliau. Rizki langit, kecemburuan sosial itu yang bukan barusan tertawa bukan mentertawakan kan ya. Kalau memang itu juga menjadi salah satu sebab, kenapa tidak kita ikuti akhlaknya pengersa Abah Sepuh sampai keluar kalimat kata mutiara, kudu asih ka jalma nu mika ka maneh, sayangilah orang yang. Kalau kita kan kalau orang satu kali ngewa ke kita, maka kita mere 10 ngewa ke manehna. Di orang 10 itu 100, di disu 100 di orang 1000, jadi pak ewa-ewa. Jujurlah kalau kita masih begitu, maka kita adalah anak-anak yang harus dibeli selampe, kernyusut umel. Dewasalah, dewasa. Mohon maaf kalau kurang tepat apa yang saya sampaikan, karena saya juga mendengar dari orang-orang senior di Suryalaya. Konon pengersa Abah Sepuh diundang ke salah satu daerah lah di wilayah Pager Agung untuk ditandingkan dengan ulama-ulama jago Tasik Ciamis kalau tidak salah gitu. Pengersa Abah enggak ciut, pengersa Abah enggak takut, tapi ya pengersa Abah Sepuh enggak sombong. Karena diundang ya datang. Sang ulama habis-habisan. Buantrak ngejejeleh ngaku goreng ajengan godebak. Kan ini godebak dulunya. Ya, hadirin rahimakumullah. Katanya, maaf, mohon diluruskan kalau saya kurang tepat. Namanya juga kabar kan. Maka pengersa Abah memberi isyarat kepada Kang Anta, Abah Anta, orang Sukabumi teteo. Nah, doh jangan jajan nebeng beken. Salah satu contoh orang Sukabumi hidmah di Suryalaya ternyata gaji ternyata naon puluhan tahun hidmah pae. Urang gawe saeutik ge geus tatanya mana honorna. Mana transporna. Gagah. Entak balik. Cumohon bedahkeun kulah balong. Non bedahkeun teh bahasa Indonesia na teh.
Nah otak anak ya coba bedahin guys saya seri teh cekap salam wae teraskeun salit oh nanya we bilih dilaila teh ngaji teh beuting aya nu kitu heuh baik mohon angkat ikan di kolam potong kambing sediakan beras masing-masing 1 gantang kalau tidak salah gantang sadeka pegat di jambatan Citanui masih Kukalapa waktu itu katanya maka datanglah Mercedes masa lalu Delman kiai yang sudah habis-habisan menyerang Abah Sepuh lewat pakai Delman ting dang tepuk ting gitu ting kira-kira weh pegat ke bahanta assalamualaikum waalaikumsalam nonjang ada apa ini loh ada kagegelan sekedarnya dari ajengan Godebag apa itu ya sekedar makanan dibuka nya lauk nya daging nya behas nah bagaimana sikap beliau enggak begini temenang haram ti tukang torekat mah musyrik tong dibawa balikan dari gitu henteu hosok kadiekeun ceh aing jadi joget aing geus dibere masuk kadiekeun ceh dibawa balik datanglah pangarsa Abah Sepuh kepada Bah Anta kumaha para kiai teh tadi alhamdulillah bah ditampi tuh cek saha ijideun ka urang bagaimana Anta ditolak enggak bah diterima tuh kata siapa dia benci pada kita kalau benci pasti ditolak ini kan diterima hei saya orang kecil saya orang bodoh tapi bodoh saya ingin mengikuti jejak guru kita sama Pak di Sukabumi juga dulu wah gogegak wae torekat jeung lain torekat boro-boro anu pengikut Wahabi ulama NU ge ngadagoran bae kan alhamdulillah dengan barokah karomat dari Allah melalui guru mursyid saya mencoba menerapkan akhlak beliau walau hanya secuil. Orang banyak berkomentar, jangan jajan teh jago ngajina gede pasantrena sayangnya ke bawah ke Surya lah ya. Disayangkan. Terbawa aliran. Nah, ketika saya mendengar itu insya Allah alhamdulillah saya tidak marah. Saya belajar senyum. Amak. Ari diajar torekat lain ngadadak penyakit. Mimiti nyaho nadiri aya penyakit. Eta teh geus kamajuan. Kita datang ke dokter untuk apa? Sebenarnya bukan untuk berobat, awalnya untuk tahu penyakit dulu. Kalau kita ditanyakan apa keluhannya Pak? Sakit pinggang. Oh penyakitnya apa dokter? Nanti ya diperiksa. Oh ginjal tuh. Bayar nggak? Berterima kasih pada dokter. Nyanuhun nyamare duit ha. Sebab dia menunjukkan apa? Penyakit. Kenapa kita kepada pengersa Abah tidak berterima kasih? Beliau menunjukkan penyakit kalbu kita dan memberi obatnya sekaligus. Alhamdulillah. Wasio silih salahkeun. Saya pun termasuk kena lah, walaupun nggak terlalu keras kenanya. Saya mencoba mengikuti akhlak beliau. Saya datang ke pesantren kiai-kiai tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan jajan. Semohon pangersa. Dari Sukabumi mah aya istilah pangersa. Paling luhur kersa ke kiai. Tidak ada istilah pangersa. Mohon izin saya pakai ilmu di Suryalaya. Tong umum nyebut pangersa kan saja. Nah, saya amat. Nyeun surat ke pangersa nyai tuh. Kakak bogoh nyebut pangersa aja. Pangersa kahiji abdi teh hoyong silaturahim nada petunjuk ada kumaha ya abdi diajar mawa diri teh diajar mawa umat teh kieu we ajengan kieu sumohon hatur nuhun teh gitu padahal urang ge geus nyaho nu kitu mah geus nyaho
Tuh ngabungahkeun we ka batur nu nganasehat. Jangan karena kita sudah tahu lalu kita tidak mau mendengar nasihat orang lain. Walaupun berbeda thariqah, walaupun mereka belum berthariqah. Justru menjalin silaturahmi itu, menang itu mengatasi. Yang disebut menang adalah mengatasi. Selama kita belum mengatasi tidak akan menang. Dua petinju tidak pernah bertemu di atas ring, rek gimana menang? Harus ada silah dulu, ada ketersambungan dulu. Ya. Ternyata orang anu eleh, alhamdulillah, orang jadi nyaho kesalahan. Setelah beliau-beliau memberi nasihat pada saya, ada yang menasihati, ajengan kadewe la ilaha illallah na tong diponokkeun. Kudu la ilaha illallah sumuhun pangersa. Naon hese nyebut sumuhun teh bisa gitu, Kang. Iya mangan kepancing wae. Ulah sok resep debat kusir. Debat kusir mah teu puguh nu meunangna, kos lang layangan diadu. Layangan bisa satu menang satu kalah kalau pakai gelasan. Celek. Waduh, surako aku. Tapi kertas ngapung surakna luar biasa. Sebab ada kepuasan. Pikir-pikir kelakuan aing kos nu burung baheula. Pak, saya mah dari lingkungan jahiliyah, Pak. Pengersaan tanyakan yang namanya kampung Nagrog, kampung Lisung Bau, kampung Bau Lisung. Jauh ke bedug engang kadulag manusia nage teu ala leuceul. Kabawa ka partai terlarang nage 85%. Sum angin gede kolecer, angin detik lang layangan. Teu puas lang layangan lamun teu kagelut. Ih, jahiliyah saya mah, Pak. Dak ku pangarsa abah di paparin kepercandanan sakieu teh. Pangarsa luhur teuing, pangarsa luhur teuing. Percantan ke Singapura harita 5 kali saya mengembalikan menolaknya secara baik. Tidak sanggup. Lain teu wani ngomong masih mah geus tukang. Nu paur saya ngomong nganodai keagungan guru. Itu yang saya ngeri, Pak. Takut saya ngomong seperti benar, bersikap seperti benar, padahal sebenarnya sedang menodai kesucian Suryalaya. Sedang menurunkan ketinggian martabat Suryalaya. Jaga itu. Jaga itu. Jadi, rahimakumullah, setelah saya beliau memberi nasihat, saya lanjutkan. Pangersaan nuju naon ayeuna teh? Ada mau ponok deui masjid. Eta teh jangan cenah zaman santri keur dibangun teh. Oh, sumuhun upami abdi ngiringan 10 sak tiasa. Atuh nuhun cenah jangan. 10 sak kan bermakna. Kali 50.000 perak, 500.000 perak. Apa ruginya sih kita? Akhirnya mereka mengatakan, ya mah bedanya cenah nyaon kok ka Suryalaya tapi teu ngamusuhan urang. Malah manfaat kadieunnakeun teu waranieun ngagogoreng anak da keras. Urang kitu yuk ngeus kenain dana ge nyaho maneh teh encan. Tapi kan kudu make sopan santun, kudu etik tanya heula gitu. Coba geura buktikeun akhlak murid Suryalaya. Coba geura buktikeun akhlak murid Suryalaya. Mun guruna berakhlakul karimah sugane muridna atuh sakeprul lah, sakeprul. Hadirin rahimakumullah, mungkin saya terlalu depan, tapi mohon izin. Saya tahu banyak ikhwan yang bimbang. Sok SMS ka anah yo. Ajengan kumaha ieu teh, kumaha urang teh? Kumaha naonna? Ieu saha? Nu neraskeun teh. Saya jawab, salah satu ciri mursyid yang kamil mukamil, yang ikhlas sepenuh-penuhnya adalah tidak menganggap bahwa posisi kemursidan adalah singgasana kebesaran. Saya penting menyampaikan ini. Kasihan orang-orang yang awam thariqat, mungkin pikirannya seperti partai kan gitu ya. Seperti organisasi, kalau sang ketua berhalangan atau wafat maka harus cepat menyiapkan al-mukarramin
pengemban amanah sudah punya, sesepuh kita sudah punya, tempat bertanya kita kepada keluarga masih ada. Oh, di tarekat lain Pak Ajengan masih hidup aja sudah mengangkat dengan hormat pada tarekat lain. Mungkin cara berpikirnya berbeda. Bagi Hadrati Syekh Guru Agung, kemursidan bukan singgasana kebesaran yang tidak boleh dipegang orang lain, yang harus diwariskan. Tidak demikian. Maka tenanglah semua, amalkan baik-baik, istiqomah, bersatu semua. Jangan ada yang mencari-cari guru baru, saya sarankan. Waduh, jangan kumaha tuh Gusti, orang panteun orang pindah we ka nu sejen. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan tidak bermaksud menyombongkan diri, memang yang disebutkan mursyid dalam thariqat banyak orangnya. Dalam muktamar saja saya ikut di kelompok itu, bukan mursyid tetapi sebagai muqaddam, sebagai wakilut talqin. Itu masuk kepada kelompok dewan mursyidin kalau di at-thariqah mutabarah, ya. Para wakil itu masuk ke dalam dewan mursyidin dengan hormat. Kualitas kemursidan di tarekat lain, saya tidak menyebutkan tidak ada yang melebihi pengesabah, nanti saya salah ngomong, menyinggung perasaan orang. Para wakil ini saja kalau di tarekat lain sudah layak, Pak. Ini yang ngomong Rais, Pak. Kalau di tarekat lain, ini para wakil yang ilmunya sekian, ibadahnya segitu, udah layak. Wong cuma mimpin doang, mimpin dikir ngijazah. Akhirnya tarekatnya menjadi amalan wiridan. Bukan perjalanan ruh menuju Allah, menembus alam mulki malakut jabarut lahut, bukan. Wong sekedar mimpin wiridan. Yang kadang-kadang karena tidak dibimbing dengan ilmu yang lengkap, ujung-ujungnya cari harta karun. Pak Jajan berani ngomong, saya mantan begitu. Pengalaman, ini orang berpengalaman enak, Pak. Ngomongnya ndak jelekin orang. Saya pernah ikut tarekat lain. Di situ targetnya apa? Gagah sakti mandraguna, nggak mempan golok, nggak panas air, api nggak panas. Sampai di situ. Saya ikut lagi tarekat lain. Sebelum kesini kan saya udah 7 tarekat dulunya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pengobatan. Salah? Enggak. Kenapa enggak salah? Di kelasnya. Gitu. Kenapa ini kok orang tinju orangnya kecil? Oh, kelas ringan. Kok ini tinju luar biasa di Las Vegas? Kelas berat. Jadi jangan salahkan di kelas. Paham? Kita diberi oleh Allah mursyidnya yang kamil, mukamil, mukhlis, taman, al-wasil ilallah. Bahagialah kita semua. Alhamdulillah, ya. Nggak saya nama tong sok ngawarangkong nukara itu. Apalagi Anda mengira-ngira. Kalau menurut saya sih pantasnya, pantasnya sih ini nih, lihat aja ibadahnya jidat nyampe hitam. Tapi menurut saya sih yang pantas sih ini, ilmunya luar biasa. Tapi yang lebih hebat sih ini, tawaduknya. Wong lagi lewat aja nubruk tiang nggak kelihatan saking tunduk. Ibadah patut dihargai. Orang yang ahli ibadah patut dihormati. Pertanyaannya, apakah ibadahnya ikhlas tembus kepada Allah? Oh, ini mah jago ilmunya. Dia mah lautan ilmu. Ilmu itu di otak. Belum tentu tembus ke dalam rasa. Apakah ilmunya menjadi pengamalan? Apakah pengamalannya ikhlas? Yang ini Pak Jejen memang cocok, tawaduknya luar biasa Pak Jejen.
Tawadu action apa tawadu kolbu? Ada tawadu action pura-pura, saya emang gak bisa apa-apa. Dan memang gak bisa. Karena itu kita sebagai murid, kita serahkan ini kepada keluarga, kita serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi murid yang istiqomah, amin. Itu saja. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak offset saya ngomong begitu. Tetapi untuk menenangkan para ikhwan, saya harap tidak ada SMS yang nyasar lagi kepada para wakil talqin. Yang takutnya wakil talqinnya geeran nanti. Ini nanya sama saya dan mendukung lagi. Kok kayak pilkada. Jangan. Ya, kita tenang semua. Alhamdulillah, kita doakan para putra Kang Haji Kankan yang baru saja dirawat, mudah-mudahan cepat sembuh. Haji Baban yang sedang berjuang, kita doakan beliau diberi ketangguhan oleh Allah. Putri-putri pengarsa Abah semuanya, putra cucu, terus menjadi orang-orang yang solihin dan solehat, amin. Hadirin rahimakumullah, saya akan bacakan nazam selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan orang jeung Allah ngomong. Syukur, tobat, takzim, haya. Mahabbah, khauf jeung roja. Latih diri sanyana. Diulang. Itu kata wakil. Hubungan orang jeung Allah, syukur, tobat, takzim, haya, mahabbah, khauf jeung roja, latih diri sanyana. Kenapa Pak Jajan dalam Maulid Nabi ini kok mengangkat nazom itu, membuat nazom itu? Sebagai rasa syukur kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid pengersa Abah, karena sebelum bertemu dengan Syekh Mursyid yang kamil mukamil, ibadah kita ini ibadah yang terpaksa dan kuli. Diulang. Buruh. Saya menanya, ada yang pernah tahajud? Adakah di antara hadirin hadirat ikhwan akhwat yang pernah tahajud, sedekah, sholat fardu berjamaah di masjid? Kalau orang yang beramal soleh diberi pahala atau tidak oleh Allah? Apakah ibu dan bapak ingin diberi pahala? Alhamdulillah. Nah, itu ilmu sebelum jadi murid Abah sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan salahkan. Wong kelasnya di situ. Oh, pantas Pak Jajan ngangkat nadom. Kok Pak Jajan bisa bikin begitu? Saya masih begitu. Cuman lumayan mulai ngontrol-ngontrol diri lah. Kan Allah menyatakan ajron azima, pahala yang agung, pahala yang besar, pahala yang besar. Kok Pak Jajan ngomong bahwa ibadah jangan karena pahala, bertentangan dengan Allah? Oh, begitu ngomongnya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Seorang ibu mengatakan, anak-anakku, kalau kamu membersihkan lantai, menyapu, ngepel, maka kamu akan kuberi uang 10.000. Maka kita melakukan apa? Supaya dapat uang berapa? Jadi ngepelnya karena maka kelasnya adalah anak tapi pegawai. Ya, anak tapi kelas buruh, anak tapi kelas kuli, karena dia kerjanya ingin dibayar. Walaupun sudah ditentukan bayarannya, tetapi jangan karena bayaran. Pernahkah Anda mengenal istilah manusia kelas kambing? Kalau orang lain datang pakai mobil bagus, bis eksekutif, Anda datang pakai mobil bak, sering disebut itu kelas, karena sama dengan
Yang mau dibawa ke pasar. Jadi orang disebut kelas apa itu? Tuh lihat kelas kambing. Kita lain eksekutif. Sekarang mari kita melihat ibadah. Orang yang ibadahnya seperti apa yang disebutkan kelas kambing menurut ahli tasawuf? Sudah tahu ya? Yang benar. Pengen diberitahu. Jadi penting ada ulama. Kalau tidak ada ulama, tidak ada yang baca kitabnya. Kamu baca kitab gundul di Bali-Bali, muter terus. Penting ada ulama. Pengersa Abah itu sendiri adalah alim, seorang ahli ilmu. Tetapi terhadap murid-murid, beliau tidak mensyaratkan ilmu. Bukan tidak memberi ilmu, tidak ditanya ilmunya sekelas apa. Tidak pernah pengersa Abah kalau ada datang orang yang ingin belajar zikir TKN dari Suryalaya ditanya, sudah hafal berapa juz? Sudah selesai kitab apa? Tidak pernah kan? Bahkan ada orang yang baru masuk Islam diizinkan untuk diberi talqin. Baru masuk Islam, belum tahu apa-apa. Ini luar biasanya tajdidnya pengersa Abah. Banyak tokoh-tokoh kita yang sering menyebut pengersa Abah adalah mujaddid. Mujaddid itu orang yang melakukan pembaharuan. Saya tidak menyebut pembaharu karena ada kelompok yang pakai label pembaharu, tapi arahnya lain. Nanti Abah dianggap yang begitu lagi. Kudu hati-hati ngomong, hati-hati kontrol pembicaraan. Pengersa Abah adalah seorang syekh yang melakukan pembaharuan. Pembaharuan bukan membuat ajaran baru, tapi menata situasi. Sekian ratus tahun tarekat menjadi eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang boleh belajar tarekat. Sehingga untuk ikut tarekat, satu tarekat itu ada yang mensyaratkan harus saum dulu 40 hari. Ada. Oh, saya pernah ikut kelompok itu. Ada yang 1 tahun. Diuji semangatnya dulu. Ada orang yang menyebut, tuh lihat, kalau Suryalaya kan terlalu mudah dapat talqin. Enggak istikharah dulu, enggak saum dulu sekian hari. Bukan salah, itulah tajdidnya pengersa. Dulu kalau talqin harus di sebuah ruangan dan tertutup. Kenapa demikian? Karena di zaman tidak aman dulu di Arab atau di Indonesia, kalau terlihat orang memperdalam tasawuf pasti dikejar untuk dibunuh. Maka harus selamat. Situasi berubah. Situasi berubah. Di antara ijtihad tasawufnya pengersa Abah adalah beliau menyampaikan termasuk kepada saya, jangan lamun aya jelema nu hayang ngentalkeun bikeun gancangan. Syaratnya harus suci, punya wudu. Syaratnya juga memang mereka harus memandang perlu, harus memerlukan, harus meminta langsung. Ajengan abdi nyuhunkeun ditalkin, itu minta langsung. Atau meminta dengan sistem paket, umpama kita datang ke suatu jamaah lalu panitia mengatakan, "Kiai, masyarakat di sini ingin mendapatkan talqin." Cross check, check and recheck lagi, tanya, "Apakah betul ibu bapak memerlukan?" "Iya." Sudah punya wudu semuanya, karena sebelum pengajian pun sudah diperintahkan punya wudu. Sahlah menurut kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Punya kitabnya semua ndak? Hati-hati ya yang belum punya kitabnya atau punya tapi belum dibaca. Jangan pernah merasa lebih tahu aturan daripada yang tahu aturan. Nanti kita jadi ghibah, jadi menjelekkan orang lain. Kalau yang dijelekannya salah dan diingatkan, itu bagus. Yang repot justru yang dijelekan tidak salah, yang menyalahkan yang salah. Mohon ini jangan sampai jadi opini, ada istilah talqin massal, kok kayak pembunuhan ya. Dalam Anwarul Qudsiyah disebutkan at-talqin
furoda, talqin perorangan, wat talqin jamaatan, dan talqin secara berjamaah. Saya masih ingat waktu pengersa Abah masih hadir secara fisik. Di sini dalam memberikan arahan beliau masuk langsung ke arah. Masih ingat pengersa ajaran kau? Pengersa ajaran hari? Ingat nggak? Ya. Subuh banyak saksi. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Saya perlu menyampaikan ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan di kalangan kita. Jangan sampai kita mempersalahkan orang lain karena hal-hal yang kita belum paham. Jangankan orang lain itu tidak salah, salah pun jangan diponis di tempat, di depan umum. Seseorang sedang ceramah, ceramahnya ya salah-salah sedikit lah, mungkin bisa disampaikan pada waktu yang lain peringatannya, kecuali kalau sangat berbahaya. Sangat berbahaya beda cerita. Ya hadirin, baik. Sampai di mana tadi kita? Sampai kepada nazam. Hubungan kita dengan Allah, yang pertama munculkan syukur. Kalau soal kendaraan sering disebut kelas kambing bila naik mobil bak terbuka, open cup. Nanti cek orang Sukabumi disebutnya teh dolak. Ya, dolak. Ya, banyaklah istilahnya soal itu. Tapi kalau dalam ibadah, yuk kita belajar dulu ilmu kambing sedikit. Domba. Sore-sore kambing kita, domba kita bunyi terus. Kira-kira dia pengen apa sih? Yang benar. Bu, hayang naon teh, Bu? Mereka hayang naon? Dak, nyatu gitulah lah. Tuan nyebut nyatu harupun ajengan cenah. Hayang naon? Pengen makan. Pan malayunya. Lalu dikasih apa? Terus apa? Makan, sudah dikasih makan, diam. Saya dan orang-orang sekelas saya, kalau ibadah itu ingin diberi oleh Allah. Jadi ngadu, ya Allah, umur cing banyak, rezeki yang banyak ya Allah. Saya minta sehat, anak cucu soleh ya Rabbi. Tahajud getol, zikir getol, taman getol. Bulan kedua enggak kelihatan lagi, kasuryalaya eueuh. Manakiban di tatangga eueuh. Tahajud libur. Begitu ditanya, Pak kenapa? Dulu rajin sekali. Ya dulu kan saya pengen punya rumah. Sekarang alhamdulillah rumahnya sudah punya. Maka saya enggak perlu lagi. Tah eta disebutna kelas, eta disebutna teu dibere nyatu ngaberele, dibere nyatu ngulahek, dibere nyatu. Ya kira-kira di dia jelema nu kitu, kira-kira nu keur ngomong ka asup ka nu kitu teu asup. Ni husnudon ka saya moal pajajana moal ka bawah ka nu kitu. Pugu saya pelopor nu kitu teh. Dupi wakil talkin sanes kira-kira entah deh. Wah gawe kumaha marane. Sami lah jeung abdi lah. Seseueurna sami lah. Entah kabeh manteu, henteu insyaallah. Insyaallah loba nu henteu sugan. Atuh mung-mung teuing sato disebut kitu ku saya euy. Sugan. Baik. Jadi kudu kumaha atuh pajejeun ieu ibadah teh ayeuna kieu. Ibadah mah nomor kahiji syukur kahiji. Kunaon make mana ibadah? Syukur ka Gusti. Tak kunaon kitu, sudah terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya.
Didikan pangarsa Abah tah. Kunaon make ibadah? Karena syukur. Bukan karena menginginkan yang belum ada. Tapi karena mensyukuri yang sudah ada. Ibu bapak ingin punya uang 100 juta. Tak itu, torekat. Didikan Suryalaya mah teu nyaram hayam. Peteh teuing hayam menaon esena. Hayam. Ingin rumah gedung 1 miliar. Ingin mobil mewah yang 1 miliar. Peteh teuing hayam. Mun ku pajejen dibere wirid khusus supaya Allah mere rezeki 100 juta kasalira di puasaan 40 poe kira-kira di pigawe mah hayang wani ngelaksanakeun naon saum sebab hayang naon 100. Tapi lamun disebutkan ieu wirid moal mantak diberi duit 100 juta di pigawe moal kalem ngaji ya teu bisa gura-giru nu kieu mah urusan perasaan. Tapi kalau Anda mau mendengar dan memakai, Anda akan berubah. Anda insya Allah akan mengenal apa itu karomat. Kenapa kita belajar zikir hese menang karomat? Dah hayang nage lain karomat, hayang ijabah. Beda karomat dengan ijabah, beda. Kalau karomat sesuatu yang diberikan oleh Allah tanpa diminta. Kalau ijabah sesuatu yang dipinta kepada Allah diberikan, itu ijabah. Bangsa Indonesia ini senangnya mendekati ahli ijabah.